أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran, selamat datang di Kupots Quran Podcast. Di episode kedua, kita telah membahas dan ngobrol seputar syiar dan dakwah Al-Quran di kalangan Gen Z. Di episode ketiga ini, kita akan membahas hal yang sangat penting nih Sobat Quran, tentang tips dan tantangan di dalam menghafal dan menjaga Al-Quran. Dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan, tentu banyak banget nih tantangan di dalam menjaga dan menghafal Quran. Ada dampak positif dan juga dampak negatif yang akan terjadi di zaman ini. Maka dari itu kita harus bisa mencegah hal-hal negatif yang akan datang kepada kita. Hal-hal negatif yang dapat mengganggu hafalan kita. Maka dari itu ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan pada podcast ini untuk teman-teman nih, terutama Sobat Quran, agar Sobat Quran bisa selalu menjaga hafalannya. Sobat Quran, sebelum kita masuk ke tips dan tantangan di dalam menjaga dan menghafal Quran, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana saya menghafal dulu di pondok pesantren. Dulu menghafal Quran merupakan hal yang sulit bagi saya. Saya bisa dibilang tidak suka menghafal Quran. Kenapa? Karena menurut saya menghafal itu merupakan hal yang sulit dan tidak enak Sobat Quran. Dulu ketika saya bersekolah kelas 1 dan 2 MTS, itu pertama kali saya mencoba untuk menghafal. Akan tetapi ketika saya mencoba untuk menghafal, tidak bisa Sobat Quran. Saya mencoba menghafal satu halaman, bahkan satu halaman itu bisa sampai seminggu. Dan saya sampai ditegur dengan ustadz saya, kamu kenapa tidak pernah setoran selama seminggu? Iya itu, karena ketika saya mencoba untuk menghafal Quran di awal-awal itu merupakan hal yang susah. Dan itu merupakan tantangan yang besar. Bahkan pada waktu itu saya hampir menyerah karena tidak bisa untuk menghafal Quran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Sobat Quran, menghafal Quran merupakan passion yang alhamdulillah saya tekuni sampai sekarang. Dan menghafal Quran merupakan hal yang harus kita usahakan. Karena memang ketika pertama kali kita menghafal Quran, tentu banyak tantangan yang harus kita lalui. Mulai dari hal metode menghafal dan juga hal-hal yang lainnya. Seperti teman-teman yang susah diajak untuk menghafal, lingkungan yang kurang mendukung, dan hal sejenis itu. Maka dari itu ketika seiring berjalannya waktu, saya menghafal Quran setahun, 2 tahun, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 30 juz. Oleh karena itu bagi teman-teman nih yang baru mulai menghafal Quran, maka lakukanlah sebaik mungkin. Niatkanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita dimudahkan di dalam menghafal Quran. Nah, Sobat Quran, perlu sama-sama kita ketahui bahwasannya memurojaah Al-Quran itu lebih penting daripada menghafal Quran. Maka dari itu tips yang pertama di dalam menjaga dan menghafal Quran adalah seorang penghafal Quran harus menanamkan di dalam benaknya bahwasannya memurojaah lebih penting daripada menghafal. Misalnya ada seorang penghafal yang menghafal juz 5, kemudian dia ingin melanjutkan ke juz yang setelahnya, yaitu juz 6. Maka dari itu sebelum dia melanjutkan ke juz 6, dia harus memastikan dulu nih apakah juz 5 itu sudah betul-betul hafal, sudah betul-betul lancar atau belum. Ketika dia sudah memenuhi kualifikasi, maka dia bisa melanjutkan ke juz yang setelahnya, yaitu juz 6. Maka dari itu murojaah lebih penting daripada menghafal. Kemudian tips yang kedua adalah seorang penghafal Quran harus bisa memiliki waktu yang paten untuk memurojaah Al-Quran. Nah, Sobat Quran pasti punya kesibukan masing-masing kan, baik itu kuliah ataupun sekolah mungkin, atau ada Sobat Quran yang mungkin sudah bekerja. Nah, pasti kita susah nih untuk mencari waktu buat memurojaah Al-Quran. Maka dari itu di sela-sela waktu kita harus punya waktu yang paten dan tetap untuk memurojaah Al-Quran. Misalnya Sobat Quran memiliki kesibukan nih dari pagi sampai sore, maka Sobat Quran bisa memurojaah di waktu maghrib. Atau mungkin Sobat Quran bisa
membaca ataupun menghafal Quran atau memurojaah Al-Quran di pagi harinya setelah sholat subuh, sebelum sobat Quran berkuliah ataupun bekerja, atau mungkin ada yang masih bersekolah. Maka dari itu, sebagai penghafal Quran, kita harus punya waktu yang paten untuk memurojaah Al-Quran. Jangan sampai kita luput dari Al-Quran. Minimal kita bisa memurojaah Al-Quran di dalam sehari setengah halaman ataupun satu halaman. Tidak masalah sobat Quran, yang penting kita konsisten di dalam memurojaah Al-Quran. Percuma kita memurojaah sebulan sekali, akan tetapi setelahnya kita tidak pernah memurojaah lagi. Sobat Quran, kemudian tips yang ketiga adalah seorang penghafal Quran harus memiliki guru ataupun teman yang bisa dijadikan tempat memurojaah ataupun menghafal Quran. Atau bisa kita sebut juga dengan tempat kita menyetorkan hafalan. Nah sobat Quran, memurojaah sendiri tidak ada salahnya. Akan tetapi, lebih baik ketika kita memurojaah Al-Quran memiliki partner ataupun teman. Ketika kita memurojaah sendiri, kita hanya bisa mengandalkan diri kita saja dan tidak ada yang memperbaiki. Akan tetapi ketika kita memurojaah dengan teman ataupun dengan guru ataupun dengan ustadz kita lebih baik dan ada yang memperbaiki bacaan kita. Maka dari itu, murojaah dengan partner ataupun murojaah dengan teman lebih dianjurkan daripada murojaah sendiri, dan itu lebih baik. Ketika ada teman ataupun ustadz ataupun guru kita yang memiliki bacaan yang baik, maka itu sangat dianjurkan. Ketika kita murojaah dengan mereka, maka insya Allah mereka akan lebih memperbaiki bacaan kita. Maka dari itu, teman-teman yang punya teman bacaannya bagus ataupun ustadz yang teman-teman dekat dengannya, maka jadikanlah mereka sebagai tempat untuk murojaah dan tempat untuk menyetorkan hafalan sobat Quran sekalian. Oke, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu seorang penghafal Quran harus lebih mementingkan murojaah daripada menambah hafalan baru. Tentu saja para sobat Quran mungkin belum semuanya hafal 30 juz. Tidak mengapa, ketika sobat Quran hanya memiliki hafalan 10 juz atau bahkan 5 juz, akan tetapi sobat Quran rutin, istiqomah, bahkan konsisten di dalam memurojaahnya, itu lebih baik daripada orang yang menghafal Al-Quran 30 juz akan tetapi tidak pernah memurojaahnya. Maka dari itu, orang ataupun hafiz Quran yang sudah menghafal 30 juz itu bebannya lebih berat daripada orang yang hanya memiliki hafalan 15 ataupun 20 juz. Maka dari itu, orang yang memiliki hafalan 30 juz memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan hafalannya agar hafalannya tidak hilang. Bahkan banyak sekali fenomena yang terjadi, para hafiz Quran yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, dia tidak pernah memurojaah lagi. Bahkan hari demi hari hafalannya pun hilang, hingga hari demi hari juz per juz pun sudah hilang dari kepalanya. Maka dari itu, beruntunglah teman-teman yang hanya hafal 10 atau bahkan 15 juz, akan tetapi bisa istiqomah di dalam memurojaahnya. Bukan berarti yang 30 juz tidak baik ya sobat Quran, akan tetapi saya tekankan lagi, yang 30 juz itu memiliki tanggung jawab yang besar. Teman-teman sobat Quran yang memiliki hafalan 5, 10 juz, maka diharuskan lagi, ditekankan lagi kepada sobat Quran yang memiliki hafalan 10 dan 5 juz ataupun 20 juz untuk menyelesaikan hafalannya, agar sobat Quran menjadi hafiz Quran yang sejati. Kemudian kita masuk ke tips yang kelima, yaitu seorang penghafal Quran harus membaca hafalannya di dalam sholat-sholatnya, sholat subuh, sholat zuhur, dan juga sholat fardu yang lainnya, atau bahkan sholat rawatib sobat Quran. Mungkin sobat Quran bisa memurojaah di sholat subuh, karena ketika subuh itu kan kita masih fresh-freshnya itu. Maka dari itu, ketika sholat subuh, sobat Quran bisa memurojaah hafalan yang telah dihafal kemarin ataupun hafalan-hafalan yang telah dihafal sebelumnya. Kemudian sholat maghrib ataupun sholat sunnah, sobat Quran bisa memurojaah di sholat-sholat tersebut. Mungkin per hari 1 halaman ataupun 2 halaman itu tidak masalah. Akan tetapi usahakan kita memurojaah hafalan kita di dalam sholat-sholat kita. Jangan hanya kita membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kautsar itu saja. Kita punya hafalan 10 sampai 20 juz, akan tetapi ketika sholat kita hanya membaca Al-Kautsar, An-Nas, maka itu kurang baik sobat Quran. Alangkah baiknya kita
membaca hafalan-hafalan kita yang telah lama kita tidak merojaahnya. Tips yang kelima ini merupakan tips yang paling tinggi, tips yang paling baik di antara tips yang lainnya. Kita memerojah hafalan kita di dalam sholat-sholat kita. Demikian tips yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke tantangan di dalam menghafal Quran. Nah, Sobat Quran, tantangan yang pertama adalah kurangnya motivasi. Mungkin Sobat Quran yang pernah belajar di pesantren sering diberi motivasi oleh ustadz ataupun musyrifnya di dalam menghafal Quran. Namun ketika Sobat Quran telah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke perkuliahan, terutama Sobat Quran yang tidak berkuliah di jurusan agama, tentu saja sangat banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya motivasi untuk menghafal dan memerojah Al-Quran. Maka dari itu Sobat Quran harus bisa memanage waktu untuk memerojah Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gangguan konsentrasi. Ketika Sobat Quran yang sudah bekerja ataupun sudah berkuliah, tentu banyak banget hal-hal yang harus dikerjakan. Konsentrasi Sobat Quran tentu saja terpecah. Terkadang memikirkan hafalan, terkadang memikirkan pekerjaan ataupun memikirkan tugas-tugas kuliah. Maka dari itu itulah yang disebut dengan gangguan konsentrasi, yaitu ketika Sobat Quran memiliki konsentrasi yang banyak. Terkadang mikir tugas, terkadang mikir kerja, terkadang mikir organisasi, terkadang mikir murojaah. Nah, maka dari itu Sobat Quran harus bisa pandai-pandai untuk membagi semua itu. Kemudian tantangan yang terakhir adalah kurangnya waktu untuk murojaah. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi nih Sobat Quran. Kurangnya waktu karena kesibukan yang lainnya seperti kuliah, seperti bekerja, organisasi, ataupun kesibukan Sobat Quran yang lainnya. Maka dari itu, inti dari semua ini agar kita bisa menghadapi tantangan di dalam menghafal dan menjaga Al-Quran adalah kita harus bisa memanage waktu kita sebaik mungkin agar kita menyempatkan waktu untuk memerojah Al-Quran. Demikian tips dan tantangan di dalam menjaga dan menghafal Quran. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang dapat menjaga dan menghafal Quran, bahkan memurojaah Al-Quran itu sendiri. Semoga kita semua dapat istiqomah dan konsisten terhadap Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.